Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Oktavian Cahya Dwi Hadi, SMMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Perekonomian Indonesia. Perkenalkan, saya Erwi Riana dengan NIM 240201010137 dari kelas MJ 402. Program Studi PJJ S1 Manajemen. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan jawaban dari 3 soal ujian akhir semester mata kuliah Perekonomian Indonesia yang saya pilih, yaitu soal nomor 3, nomor 6, dan nomor 10, yaitu tentang yang pertama, 3 produk utama yang diperdagangkan di pasar modal beserta contohnya. Yang kedua, peran pendidikan dan pemberdayaan masyarakat sebagai solusi jangka panjang untuk ketahanan pangan. Yang ketiga, pentingnya membangun sikap entrepreneur di kalangan rakyat Indonesia. Mari kita bahas satu persatu. Baik, untuk pertanyaan soal nomor 3 yang saya pilih, saya akan menjelaskan 3 produk utama yang diperdagangkan di pasar modal Indonesia. Produk pertama adalah saham. Saham merupakan surat berharga yang menandakan kepemilikan seseorang atas suatu badan usaha. Pemilik saham berhak memperoleh bagian laba yang disebut dividen, serta dapat menghadiri rapat umum pemegang saham atau RUPS. Proses penawaran saham kepada publik diawali dengan tahap Initial Public Offering atau IPO. Setelah resmi tercatat di Bursa Efek, saham tersebut dapat diperdagangkan secara bebas di pasar sekunder. Contoh nyata dari saham adalah saham PT Telkom Indonesia Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode TLKM. Produk kedua yaitu obligasi. Obligasi adalah instrumen utang yang dapat dipindah tangankan. Pemegang obligasi berhak menerima pembayaran bunga secara periodik yang disebut kupon, serta pelunasan nilai pokok pinjaman pada saat jatuh tempo. Karena memberikan pendapatan tetap, obligasi kerap disebut sebagai surat utang berpendapatan tetap. Contoh nyata dari obligasi adalah obligasi negara retail atau ORI yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia untuk membiayai pembangunan nasional. Produk ketiga adalah reksadana. Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1 Ayat 27, reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat investor. Dana yang terkumpul tersebut kemudian dikelola oleh manajer investasi profesional dan dialokasikan ke berbagai instrumen seperti saham, obligasi, pasar uang, atau efek lainnya, sesuai dengan kebijakan investasi yang ditetapkan. Contoh nyata dari reksadana adalah reksadana syariah Batavia Dana Saham yang dikelola oleh Batavia Prosperindo Asset Management. Nah, itulah 3 produk utama di pasar modal. Sekarang saya lanjut soal ke nomor 6. Untuk soal nomor 6, saya akan membahas peran pendidikan dan pemberdayaan masyarakat sebagai solusi jangka panjang dalam mengatasi masalah ketahanan pangan. Menurut saya, pendekatan ini sangat penting karena bersifat struktural dan berkelanjutan, tidak sekedar reaktif seperti bantuan darurat. Ada 5 alasan mengapa pendidikan dan pemberdayaan masyarakat menjadi solusi jangka panjang. Pertama, pendidikan pertanian modern memberikan pengetahuan kepada petani tentang teknik bertani yang efisien dan ramah lingkungan, misalnya metode hidroponik, agroforestry, dan penggunaan produk dan penggunaan pupuk organik yang lebih sehat dan berkelanjutan. Kedua, pelatihan wirausaha pertanian mendorong petani untuk tidak hanya menjadi produsen bahan baku, tetapi juga mampu mengolah dan memasarkan hasil taninya sendiri. Hal ini meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan pendapatan petani. Yang ketiga yaitu pemberdayaan kelompok tani melalui program seperti Farmer School dan kemitraan dengan off-taker atau penampung hasil panen, memperkuat posisi tawar petani serta memudahkan akses mereka terhadap permodalan. Yang keempat,
yaitu pendidikan gizi dan konsumsi pangan yang terintegrasi dalam kurikulum sekolah, serta kampanye publik dapat mengubah pola makan masyarakat menjadi lebih bergizi dan beragam. Ini sekaligus mengurangi ketergantungan berlebihan pada satu komoditas seperti beras. Kelima, pengembangan generasi muda pertanian melalui pendidikan vokasi, menciptakan regenerasi petani, dan melahirkan inovasi-inovasi teknologi baru di sektor pertanian. Dengan pendekatan ini, ketahanan pangan tidak hanya diatasi secara reaktif melalui bantuan darurat saat terjadi krisis, tetapi juga dibangun secara proaktif melalui penguatan kapasitas manusia yang mandiri dan tangguh. Demikian untuk soal nomor 6. Sekarang saya lanjut ke soal terakhir, yaitu soal nomor 10. Untuk soal terakhir, saya akan menjelaskan mengapa pengembangan jiwa kewirausahaan sangat penting bagi rakyat Indonesia. Menurut saya, ada 6 alasan utama. Alasan pertama, kewirausahaan menciptakan lapangan kerja baru. Dengan semakin banyak wirausaha, kita bisa mengurangi angka pengangguran, terutama di kalangan usia produktif yang setiap tahun terus bertambah. Alasan kedua, sektor UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Data menunjukkan bahwa UMKM menyumbang sekitar 60% terhadap produk domestik bruto dan menyerap hampir 97% tenaga kerja. Jadi, semakin banyak entrepreneur, semakin kuat pula fondasi ekonomi nasional kita. Alasan ketiga, jiwa entrepreneur mendorong inovasi dan kreativitas. Dalam menghadapi era digital dan persaingan global, kita membutuhkan anak-anak muda yang berani menciptakan produk baru. Bukan hanya menjadi konsumen pasif, kita harus menjadi kreator, bukan sekedar usaha. Alasan keempat yaitu kewirausahaan membangun kemandirian ekonomi masyarakat. Ketika banyak rakyat mandiri secara finansial, ketergantungan terhadap lapangan kerja formal berkurang, dan masyarakat lebih tahan menghadapi krisis ekonomi. Alasan kelima, karakter entrepreneur mengajarkan sikap tangguh, ulet, dan pantang menyerah. Karakter ini sangat berharga, tidak hanya dalam bisnis, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Alasan keenam yaitu dengan berwirausaha. Masyarakat tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen, sehingga nilai tambah ekonomi dapat dinikmati di dalam negeri. Oleh karena itu, saya sangat setuju jika pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat bersinergi menumbuhkan ekosistem kewirausahaan melalui pelatihan, akses modal, inkubator bisnis, dan kurikulum kewirausahaan di semua jenjang pendidikan. Dengan semangat kewirausahaan, rakyat Indonesia dapat menjadi agen pembangunan ekonomi dari bawah, menciptakan ekosistem bisnis yang inovatif dan dinamis, serta meningkatkan daya saing bangsa di kancah internasional. Demikian ketiga jawaban yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.